Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang firewall. NAT, seperti yang teman-teman tahu, NAT itu adalah Network Address Translation, yaitu mentranslatekan IP address baik dari IP private ke IP public maupun dari IP public ke IP private. Nah, di sini yang sering kita gunakan adalah SRC NAT dan DSD NAT. Dalam SRC NAT ini yang kita gunakan adalah masquerade, dan SRC masquerade ini artinya mentranslatekan banyak IP private menjadi satu IP public dynamic, sedangkan SRC NAT adalah mentranslatekan banyak IP private menjadi satu IP public static. Jika ISP kita memiliki IP DHCP server, maka IP public kita adalah dinamik. Namun, jika ISP kita tidak memiliki IP DHCP server, maka IP public kita adalah static. Jadi, untuk change seperti ini itu tergantung ISP-nya, apakah memiliki DHCP server atau tidak. Kita masuk ke Winbox. Nah, di sini menggunakan masquerade, yaitu mentranslatekan banyak IP private ke IP public. Artinya ISP kita memiliki DHCP server, terus di sini ada SRC untuk SRC NAT itu kita IP public. IP DHCP client kita itu statikan. Sekarang kita akan membahas itu NAT SRC NAT. Untuk NAT SRC NAT, jika kita memiliki IP public static, contohnya misalkan di sini kita mempunyai IP public slash 29, di mana slash 29 itu memiliki 8 IP dikurangi 2 sebagai IP network dan IP podcast. Jadi yang bisa kita gunakan adalah 6. Ya teman-teman, misalkan di sini satu IP digunakan untuk ISP yaitu 10.0.137.165. Jadi kita memiliki 5 IP yang bisa kita gunakan, yaitu 10.0.137.166 dan 10.0.137.167 dan seterusnya. Nah, misalkan IP ini adalah IP public yang static, kapan waktunya tepat untuk kita menggunakan chain SRC ini, yaitu ketika kita memiliki IP public yang static ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba. Misalkan di sini kita memiliki IP public baru yaitu 10.0.137.166/24. Interface-nya di Ether 1. Nah, sekarang kita sudah memiliki IP public yang static. Terus misalkan kita tambahkan lagi 10.0.137.167. Terus 137.168, terus 137.169 dan 137.170. Nah, jadi di sini kita memiliki 5 IP public yang static. Nah, jika di sini kita menggunakan chain masquerade, artinya kita mentranslatekan banyak IP private menjadi salah satu dari 5 IP yang kita buat tadi. Nah, gimana kalau kita ingin internetan dengan IP 167? Jadi di sini kita menggunakan actionnya SRC NAT, terus di addressnya kita isikan IP yang akan kita gunakan yaitu 10.0.137.167. Sekarang kita coba kita pingkan di PC1. Kita ping dengan 8.8.8.8.
Nah, berhasil ya teman-teman. Terus kita coba juga di PC 2. Linkkan dengan 8.8.8.8. Sebelumnya kita harus menonaktifkan dulu firewall-nya ya teman-teman, agar bisa ping di filter. Terus ini kita nonaktifkan semua. Terus di bagian assert address listnya kita kosongkan saja teman-teman. Sekarang kita pingkan lagi. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Terus kita coba ke PC 3. Berhasil. Kita coba juga di server. Nah, sudah di sini sudah berhasil semua ya teman-teman. Semuanya bisa ping dengan 8.8.8.8. Selanjutnya kita akan belajar tentang DSDNet. Untuk DSDNet ini yang sering kita pakai untuk aksinya itu DSDNet dan Direct. Nah, untuk Direct ini kita akan bahas nanti ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas DSDNet terlebih dahulu. Di sini DSDNet ini adalah mentranslatekan IP destination-nya. Nah, contoh misalkan di sini kita punya Ubuntu desktop yang sudah terinstall web server. Nah, di web server ini kita masukkan IP private-nya, kita sebarkan dulu. Web server dengan IP 192.168.2.254. Terus kita tambahkan lagi satu PC. Jadi ketika PC mengakses ke internet atau PC ini melakukan akses pada mikrotik, maka paket akan diarahkan ke web server. Contohnya misalkan di sini SR-nya itu laptop. Terus destination-nya itu adalah IP mikrotik 10.0.137.53. Maka laptop ingin melakukan akses ke mikrotik, pasti akan diarahkan ke web server ya teman-teman. Karena kita sudah men-settingnya, jadi di sini destination-nya berubah menjadi web server, yaitu 192.168.2.254. Nah, untuk settingannya kita masuk ke Winbox. Terus di firewall, di bagian NAT yang kita gunakan tentu saja di kemudian addressnya kita isikan, yaitu IP mikrotik 10.0.137.53, kemudian protokolnya TCP dan destination-nya portnya 8181. Terus actionnya kita gunakan DSDNet, itu addressnya kita isikan IP web server itu 192.168.2.254. kemudian to portnya yaitu 80 ya teman-teman. Apply lalu oke. Nah, di sini kita review kembali untuk chainnya yang DSDNet destination addressnya yaitu IP mikrotik, namun akan diarahkan ke IP web server karena tuh addressnya kita isikan IP web server ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengenalan DNS server. Sebelum kita belajar tentang Reddit, DNS server adalah mentranslatekan dari IP address menjadi domain. Begitupun sebaliknya, yaitu domain menjadi IP address
Contohnya misalkan di sini kita memiliki dua server, yaitu Ubuntu desktop dan server. Nah, di sini ada juga PC 1, PC 2, dan PC 3. Anggap saja PC ini adalah karyawan-karyawannya. Nah, dalam pekerjaan karyawan ini harus mengakses server. Namun karyawan ini kurang mengingat IP address pada server-server ini. Nah, maka dari itu kita butuhkan yang namanya DNS server agar karyawannya tidak lupa untuk mengakses servernya, gitu ya teman-teman. Contoh misalkan ini server 1.com, server 2.com. Langsung saja kita ke settingnya, kita masuk ke Winbox di DNS. Nah, di allow remote request ini kita checklist ya teman-teman. Kemudian di bagian static kita setting, kita tambahkan di sini saya gunakan server mydomain.com. Lalu addressnya isikan 192.168.1.2. Ini adalah IP server ya teman-teman. Lalu kemudian kita buat juga untuk Ubuntu, servernya namanya ubuntu mydomain.com. Kemudian addressnya kita isikan IP-nya yaitu 10.0.137.130. Apply kemudian oke. Nah, di sini kita sudah membuat untuk domain servernya, teman-teman. Kemudian kita tes, kita ping di PC 1, kita show IP terlebih dahulu. Nah, di sini DNS-nya itu sudah ada ya teman-teman. Yang tadinya hanya 8.8.8, ini bertambah menjadi 10.10.10.1. Kemudian kita coba ping server mydomain.com. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Untuk server mydomain.com ini adalah dari IP 192.168.1.2. Kemudian kita ping lagi yang ubuntu domain.com. Nah, ini berhasil juga ya teman-teman. Di sini adalah IP 10.0.137.130. Teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang TSD NAT, yaitu dimana TSD-nya artinya adalah paket atau diarahkan keluar dari router. Nah, sedangkan di REX itu sebaliknya, yaitu paket akan diarahkan ke router itu sendiri. Saja kita mengkonfigurasinya. Di sini tadi kita sudah membuat untuk DNS servernya ya teman-teman. Untuk nama domainnya langsung saja kita masuk ke, terus di bagian NAT kita tambahkan chain itu di SD. Kemudian destination address-nya adalah 8.8.8, portalnya adalah UDP, lalu destination port adalah 53. Kemudian action-nya kita pilih direct, terus supportnya yaitu 53 ya teman-teman. Nah, di sini kita review kembali untuk chain-nya yaitu DSD NAT dan destination address-nya adalah 8.8.8, portnya UDP, kemudian destination portnya adalah 53. Nah, jadi di sini kita PC 1 ingin mengakses atau melakukan ping ke domain dengan DNS 8.8.8 bukan dari MikroTik, itu akan berhasil ya teman-teman.
Oke, sekian video tentang Firewall NAT dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.